Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Pertama, kita ucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kesempatan kita dalam bentuk nafas, nyawa, sampai hari ini Allah masih memberikan kita kesempatan hidup, masih memberikan kesempatan memohon ampun kepada Allah melalui nyawa dan nafas yang Allah berikan hari ini. Maka pantaslah hari ini kita mengucapkan alhamdulillah kepada Allah karena segala nikmat yang sudah diberikan Allah sama kita. Kemudian yang kedua, salawat dan salam tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan rahmatnya, mudah-mudahan dengan syafaatnya, kita berharap kepada Allah agar mendapatkan di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, ayah-ayah, mama yang saya muliakan, alhamdulillah bertemu lagi kita dari tahun 1440 ke tahun 1441, 2019 ke 2020. Allah pertemukan lagi kita di wajah yang sama, tempat yang sama, kemudian di gang yang sama. Alhamdulillah, hari ini masih kita bisa melanjutkan tausiah Ramadan berikutnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, hari ini nampaknya dari malam 1 sampai malam ke-6 pembahasan masih seputar COVID-19, Pak. Masih seputar COVID-19. Jadi nggak lepas, hampir setiap malam yang dibahas ini, Pak, COVID-19, virus corona. Ayah emak yang saya muliakan, dalam membahas perkara virus atau COVID-19 ini, sebenarnya memang ada dua pendapat, yang mana dua pendapat ini sama-sama letak dan posisinya betul. Yang satu pendapatnya, ayo kita harus tetap meramaikan masjid, jangan sepikan masjid, jangan kosongkan masjid, kan gitu, Pak. Yang satu lagi pendapatnya, ayo kita harus menghindar dari wabah, kita harus menjauh, lari dari yang namanya bencana. Pendapat yang pertama betul. Kemudian pendapat yang kedua juga betul. Jadi bagaimana kita letakkan posisi kedudukan ini? Pendapat yang pertama mengajak kepada umat untuk tetap meramaikan masjid, jangan sampai mengosongkan masjid. Pendapat ini dilihat daripada situasi dan kondisi. Ketika situasi wabah yang semakin merebak, boleh sunnah hukumnya sholat di rumah. Dengan catatan ketika di masa situasi normal orang ini rajin ke masjid. Tapi kalau di masa situasi normal orang ini jarang ke masjid, itu udah urusan Allah, lain kalau urusan pahalanya. Kemudian yang kedua, dianjurkan juga untuk menjauh dari wabah, menjauh dari bencana. Kenapa?
Karena Rasul sudah mengajarkan kita, Pak. Nabi mengatakan di dalam hadis riwayat Imam Bukhari Muslim tentang perkara wabah ini, Nabi katakan, "Idza sami'tum bihi bi ardin." Di sini katanya kalau engkau mendengar bihi di sini disebut dengan taun, wabah, bencana, malapetaka, musibah, mara bahaya. Bi ardin, pada sebuah wilayah, maka Nabi mengatakan fala taqdamu alaih, jangan kau ke situ. Nabi bilang begitu. Dan tahu kita di situ ada wabah, tapi kita berangkat juga ke sana. Kemudian Nabi melanjutkan wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha. Kalau di tempat kita ini ada wabah, fala takhruju firara minhu, kata Nabi. Jangan kita keluar dari tempat ini. Artinya kita tahu hari ini, yang kita tahu hari ini kan beberapa negara udah buat. Jangan kita ke sana, kan gitu. Artinya kalau kita udah tahu misalnya Italia hari ini merebak wabah terdahsyat, Iran, ke sana juga kita, artinya kita telah melanggar syariat yang diajarkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi di sini sudah diajarkan oleh Nabi. Lantas bagaimana dengan orang-orang yang ke masjid? Balik lagi, pendapat yang pertama betul, pendapat yang kedua juga betul. Jadi hari ini didudukkan bagi yang tidak khawatir untuk menjalankan ke masjid, tafadhol, silakan. Bagi yang khawatir, boleh silakan di rumah, dengan catatan dia harus menjalankan selama di hari biasa, wajib juga dia sering ke masjid, baru dia dapat pahala jamaah yang sama ketika dia sholat sendiri di rumah. Inilah catatan yang pentingnya. Kemudian timbul pertanyaan, untuk apa kita takut dengan corona? Ya, untuk apa kita takut dengan corona? Kita tawakal aja lah, cukup. Kita serahkan aja diri ini sama Allah. Corona juga makhluk Allah, kan gitu. Iya. Jadi ini pertanyaan yang memang harus dijawab dengan bijaksana juga. Nabi juga pernah mengajarkan kepada kita. Nabi mengatakan firra minal majzum. Di situ kalimatnya firra minal majzum, firaraka minal asad. Firra, larilah kau, kata Nabi. Firra minal majzum. Majzum, kalimat majzum di situ adalah kalimat orang yang terkena penyakit menular. Jadi larilah kau dari orang yang terkena penyakit menular, kata Nabi. Firaraka minal asad, seperti engkau lari dari singa. Jadi ini Nabi yang mengajarkan. Ketika Nabi sudah ajarkan demikian, akhirnya dipraktekkan oleh para sahabat. Sahabat ketika di perjalanan dari Madinah menuju Syam, di pertengahan dia mendapat kabar dari Abdurrahman bin Auf, ya Amirul Mukminin, di sana ada wabah. Berhenti. Akhirnya terjadi nih perselisihan pendapat nih, kayak kita hari ini, Pak. Ya kan? Kata kaum Muhajirin dan Ansor, kita harus teruskan. Kenapa engkau takut ya Amirul Mukminin? Allah kan ada selalu menjaga. Kemudian ada di antara sahabat, yaitu Abdurrahman bin Auf, juga menyampaikan hadis Rasulullah yang bunyinya seperti tadi. Idza sami'tum bihi bi ardin fala taqdamu alaihi wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha fala takhruju firaran minhu. Setelah Amirul Mukminin Umar bin Khattab mendengar itu kalimat dari Nabi, apa katanya? Alhamdulillah, sekarang kita balik ke Madinah. Umar mundur. Kenapa? Karena dia tahu di sana ada bencana wabah. Jadi dia balik ke Madinah. Kemudian Sayyidina Umar juga pernah, ketika mereka dalam perjalanan juga, di sini dia tahu di tempat lembah ini ada wabah yang dahsyat, di sini mematikan wabahnya. Kemudian para sahabat, kenapa kita nggak di situ aja?
Umar bin Khattab katakan kita pindah dari takdir yang buruk ke takdir yang baik. Itu yang dikatakan Sayyidina Umar. Jadi kalau gitu kita enggak takut jadinya sama wabah. Baik lagi, Allah sudah mengajarkan kepada Muhammad tentang iman. Al-imanu an tu'minu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal qadari khairihi wa syarrihi. Yang keenam, wal qadari khairihi wa syarrihi. Jadi di sini kita dituntut bukan hanya sekedar mengimani yang pertama, Allah juga perintahkan kepada kita untuk iman yang keenam, pindah kepada takdir yang baik. Maka disitulah sebelum-sebelumnya juga sudah pernah terjadi perbedaan pendapat. Hari ini pun kita begitu. Jadi di mana kita dudukkan lagi, siapa yang tak khawatir ke masjid, tafadhol, silakan. Yang tak khawatir untuk berkontak fisik, silakan, tafadhol. Kami di sana, Pak. Baik, di sana, Pak. Jadi kita juga saling menghargai juga di sana, kan? Enggak boleh juga kita bilang, dia takut sama corona. Kecil imannya itu berarti. Itu nggak boleh juga itu. Kenapa? Iman kita ini kok dikatakan iman kita itu nol. Kalau ada di antara kita yang mengaku diri kita beriman, awas, ini orang bisa-bisa jadi pendusta. Karena Allah udah bilang lewat Al-Quran, walamma yadkhulul imanu fi qulubikum, sampai detik ini juga iman itu belum lagi masuk ke dalam hati kamu, kata Allah. Al-Quran yang bilang, Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 14, letak ayatnya itu di pertengahan ayat. Jadi sampai hari ini kita cukup mengaku muslim aja itu cukup. Soal iman Allah lah yang ngatur. Kira-kira begitu. Kemudian di zaman sahabat Rasul juga, Nabi juga pernah mengajarkan tentang bakteri ini. Apa kata Nabi ketika itu juga, ketika ada orang yang ingin bersalaman dengan Nabi Muhammad SAW. Nabi mengatakan, inna qad bay'anaka farji'. Nabi katakan. Nabi tahu orang ini kena penyakit tertular, penyakit kusta yang disebutkan majzum tadi. Kemudian Nabi mengatakan, inna qad bay'anaka. Sudahlah. Farji', pulang. Dia tahu orang ini terkena penyakit menular. Akhirnya Nabi pun tak bersalaman. Kenapa? Karena Nabi tahu. Balik lagi kita kondisi ke hari ini. Hari ini kita nggak tahu siapa di sini yang bawa virus, Bu. Ya kan, Bu? Orang sehat pegang virus hari ini. Orang sakit juga pegang virus. Dua-duanya hari ini pegang virus. Maka kemarin awal April saya menyimak dari Ustadz Abdul Latif Khan di Masjid Agung Medan, lewat khutbahnya, apa katanya? Demi Allah, Pak, hari ini kita semua yang hadir pada sholat Jumat hari ini, demi Allah saya katakan kita sudah positif kena COVID-19. Kenapa? Karena yang namanya kerumunan itu, kalau perkara wabah memang harus perlunya untuk dihindari. Jadi di sinilah kita diuji dalam keimanan. Apakah hari ini kita menjalankan yang diajarkan oleh Nabi? Apakah tidak? Ada yang tetap berpegang teguh dengan, ayo kita harus tetap semangat. Nggak apa-apa, bagus. Ada juga yang sementara kita di rumah dulu. Karena hari ini ulama-ulama kondang kita kayak Ustadz Abdul Somad juga, tengoklah di kampungnya, Pak. Udah hampir 5 kali dia udah nggak ikut sholat jamaah. Kemudian sholat Jumat dia tinggalkan. Artinya di situ ada wabah. Di situ pun dia ketua BKM pengurus di Pekanbaru sana. Di sini pun kita artinya mampu mengambil bahwasannya untuk perkara ini nggak bisa kita ambil satu pendapat aja. Mana yang mau kita ambil hari ini ya tafadhol, silakan. Yang penting hari ini kita sebagai umat
untuk agar kiranya tidak ada di antara kita yang saling membenarkan dan tak ada lagi di antara kita yang saling menyalahkan. Karena ini yang bahaya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian timbul pertanyaan, apakah wabah ini pernah terjadi di masa-masa sebelumnya? Di dalam kitab Syiar A'lam An-Nubala, Syekh Imam Az-Zahabi mengatakan, wa kana al-qahtu 'aziman di Misra. Kata Syekh Imam Az-Zahabi, pernah suatu ketika, suatu masa terjadi masa pancaklik terdahsyat, aziman, di Misra, di Mesir. Jadi masa-masa ini masa terdahsyat. Wabil Andalus, kata Imam Az-Zahabi, wabil Andalus, sampai ke Andalusia, Spanyol, Mesir, Libya, Tunisia, Aljazair, Maroko, Spanyol, sampai sana. Wa ma'ahida qahtun wala waba'un mithluh. Beliau mengatakan belum pernah sebelumnya terjadi wabah bencana semacam ini, sebelum waktu-waktu belakangnya belum pernah. Inilah yang paling dahsyat, musim pancaklik dan wabah yang terjadi hari ini. Di Kurtubah katanya, di Spanyol, hatta baqiyatil masajidu mughlaqah, sampai semua masjid-masjid tutup, semua tempat-tempat ibadah tutup. Kenapa? Untuk menghindari yang namanya wabah. Bila musallin, tak ada orang salat. Wasummi'a mulju'il akbar. Kemudian tahun itu disebut dengan tahun-tahun kelaparan, wabah, bencana terdahsyat pada masa itu. Jadi Bapak Ibu, ayah mak yang saya muliakan, disinilah pelajaran yang harus kita ambil tentang bagaimana cara menyikapi wabah yang hari ini merebak. Kalau sekiranya ada saudara kita yang belum sanggup untuk bersalaman, kontak fisik, berinteraksi lama-lama, mari kita hargai. Artinya apa? Bisa jadi dia sendiri membawa virus itu. Dia tak mau tersebar ke orang lain, karena kalau dia udah tahu itu dilarang sementara ini, kena orang lain, menyebar ke orang lain yang lain lagi, dia merasa dirinya berdosa. Nah ini dia. Di sini letak tawaduk orang-orang sebagian yang belum berani untuk bersalaman. Tapi kalau sekiranya ada yang mau bersalaman, ya nggak apa-apa, silahkan. Yang penting kita ingat apa yang dibilang kayak gubernur kita kan, terakhir dia bilang kita harus tetap ramaikan masjid, tapi ada kandungan ikhtiar di dalamnya. Apa ikhtiar di dalamnya? Dia mengatakan yang penting di dalamnya itu kita harus ada social distancing, jaga jarak, kemudian kurangi dulu kontak fisik. Nah, jadi di dalam itu selagi dia mengajak kepada untuk meramaikan masjid, di dalam kalimat itu ada ikhtiar. Jadi setelah ikhtiar baru dia tawakal. Itu yang pas. Kalau kadang kita kalau tawakal tanpa ikhtiar, Allah nggak suka. Kita tawakal aja, kita serahkan diri sama Allah. Nggak usah. Ini hari ini kan banyak nih Pak. Nggak usah kita takut sama corona. Takutlah cuma sama Allah. Karena menciptakan hari ini adalah Allah. Semuanya yang menciptakan Allah, betul. Tapi hari ini kita sedang diuji sama Allah. Bagaimana caranya kita menghindari sesuatu yang buruk agar kita pindah kepada yang baik. Kalau sekiranya kita masih mampu berkontak fisik, boleh silakan. Dengan catatan siap berkontak fisik, cepatlah kita ambil wudhu lagi, boleh lagi langsung cuci tangan pakai sabun. Karena masalah wabah ini sebenarnya mudah untuk menyelesaikannya. Tinggal lagi kitanya, mampu nggak rajin untuk membersihkan diri. Kalau kita nggak mampu membersihkan diri, selesailah Pak. Barulah sebentar lagi kita bakalan terkena. Nah, itulah kira-kira. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin inilah sedikit pesan-pesan singkat yang disampaikan oleh orang awam ini macam saya, yang mampunya hari ini cuma menyambung lidah aja. Kalau untuk kalimat sendiri nggak ada saya Pak. Cuma apa yang disampaikan nama ulama, awak ikut.
apa yang disampaikan hari ini sama ulama ikut, karena hari ini yang bicara nggak satu ulama aja. Ustadz Abdul Somad angkat bicara, Ustadz Adi Hidayat angkat bicara, Pak. Kemudian orang yang hari ini paling ditakuti di Mekah, Habib Rizik Syihab angkat bicara. Dia perintahkan ke semua pasukan markas majelis taklimnya untuk saat ini kita tiadakan dulu pengajiannya. Sementara untuk menghindari wabah ini beliau yang cakap. Dia sampaikan pesannya. Jadi hari ini kita layaklah untuk mengalah. Bagi kita yang mampu silahkan, yang nggak mampu dengan catatan sejauh selama kita di hari biasa kita rajin ke masjid. Kemudian di saat wabah kita di rumah kita dapat pahala yang sama seperti jamaah. Tapi kalau sekiranya kita selama di hari biasa tak sholat ke masjid, hari ini kita sholat di rumah karena wabah, itu saya serahkanlah urusan pahala.